Salam semangat, Sobat Kontinum. Apa kabar? Mohon maaf, di tahun 2025 ini, saya, Velia Pratikasari, dan Pak Eko baru sempat menyapa. Dan pastinya di episode pertama di 2025 ini kita akan membahas isu yang sangat menarik ya. Banyak sekali perbincangan-perbincangan di sosial media, di televisi, di mana-mana tentang pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Halo Pak Eko, bagaimana kabarnya Pak? Ya, Vel, Alhamdulillah kabar baik, Vel. Alhamdulillah Pak Eko pasti ini ya Pak ya, banyak sekali ini ya Pak kegiatan atau banyak sekali wawancara. Ya, seperti biasa aja lah. Jadi ini saya berterima kasih kepada Pak Eko sudah menyempatkan untuk menyapa Sobat Kontinum. Pada episode kali ini kita akan membahas asta cita ekonomi pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya, teman-teman, kami dari Kontinum Indef di minggu kemarin sudah merilis baik itu dalam bentuk konten atau diskusi publik tentang 100 hari Asta Cita Ekonomi Prabowo Gibran. Namun pada episode kali ini saya akan meringkas beberapa poin yang akan diberikan komentar oleh Pak Eko Listianto selaku Direktur Big Data. Pak Eko, dari perbincangan kemarin itu ada dua hal yang disorot, yaitu terkait kerjasama internasional dan akan bergizi gratis. Eh, saya ingin ini Pak ada pertanyaan lah dari dari saya. Yang pertama terkait kerjasama internasional ya Pak ya. Eh, dari kerjasama internasional ini, bagaimana menurut Pak Eko, apakah ada peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan, melihat dari beberapa kegiatan Pak Prabowo yang melakukan kunjungan ke luar negeri, beberapa kunjungan itu. Mungkin Pak Eko bisa sedikit memberikan komentar terkait itu. Oke, baik, Vel ya. Ya, jadi dalam eh, rilis Kontinum ya, katakanlah minggu lalu ya terkait dengan Asta Cita di bidang ekonomi, memang salah satu topik bisa dikatakan ekonomi ya, itu adalah yang cukup mendapat respon publik ya, artinya diperbincangkan ya, di komen gitu ya, di YouTube dan di Twitter itu salah satunya kerjasama internasional ini begitu. Nah, kalau kita lihat ya, kan ini di era Pak Prabowo ini di awal-awal pemerintahan cukup aktif nih ya, bahkan mungkin mungkin lebih dari 10 titik kalau dilihat itu ya, kalau dihitung ya dari negaranya yang dikunjungi begitu, sehingga kemudian wajar kalau kemudian itu diperbincangkan oleh publik begitu. Nah, dan rata-rata komennya cukup positif ya kalau kita lihat sebetulnya ya, dan itu sebetulnya adalah bentuk apresiasi dan sekaligus harapan. Tentu di dalam pemerintah atau katakanlah presiden yang melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri, hadir di dalam berbagai macam pertemuan internasional ya, itu kan pasti ada tujuannya begitu. Nah, tujuan salah satunya oke, ada aspek politik bebas aktif ya, kerjasama-kerjasama non ekonomi begitu. Tapi dalam konteks Indonesia kali ini tentu saja yang tidak kalah penting yang dan ini paling juga diharapkan ya, mungkin juga salah satu yang paling diharapkan oleh para netizen, para masyarakat adalah eh, bagaimana kerjasama internasional ini nanti bisa memberikan dampak ekonomi yang positif begitu. Kenapa? Karena kita lihat pertumbuhan ekonomi kita kan kemarin baru dirilis oleh BPS turun lagi nih ya 5,03 begitu. Tahun 2023 masih bisa 5,05. Jadi sedikit turun gitu. Nah, tahun ini target pemerintah 5,2%. Nah, kalau kemudian kerjasama internasional ini tidak berbuah hasil pada katakanlah nilai ekonomi, nah ini akan sayang sekali begitu ya. Dan mungkin juga ke depannya aspek citra positif dari upaya kerjasama internasional dari pemerintah yang coba digencarkan di awal tahun ini kemungkinan bisa justru negatif ke depan kalau tidak dikonversi menjadi angka-angka potensi ekonomi yang lebih real begitu. Sehingga ini bagus pemerintah atau Pak Presiden mengupayakan
upayakan ya banyak kerjasama internasional. Tetapi ya benar kata Velia tadi, kalau ujung akhir ya dari kerjasama tentu saja adalah bagaimana bisa membantu mendorong perekonomian ya. Syukur-syukur bisa mencapai 8% seperti yang idam-idamkan Pak Prabowo begitu ya. Tapi at least 5,2% harusnya bisa lah dibantu dengan semakin gencarnya kerjasama itu gitu. Nah, saya ingin nambahkan sedikit ya Velia ya. Pada konteks apa kerjasama ini penting untuk ekonomi? Yang pertama adalah perluasan ekspor Indonesia. Jadi kita berharap dari kerjasama kita sekarang menggabung kepada itu ya BRICS ya, Brasil, Rusia, India ya, apa itu Korea apa mana? C-nya itu apa ya? Brazil, oh Cina, sorry. Kok bisa lupa? Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa ya. Dan kemudian kita join ke grup itu. Ini adalah grup quote-unquote negara-negara berkembang gitu ya. Dan ini juga beberapa mitra dagang utama kita. Tapi kita harapkan nanti lebih luas lagi ya. Jadi dengan join ke bridge ini bisa dapat market yang lebih besar, tujuan ekspor yang lebih besar, begitu. Dan tidak hanya Bridge ya, karena kita juga aktif di G20 ya, aktif di forum-forum yang lain, bahkan juga sebetulnya juga sedang dalam proses untuk ikut dalam negara-negara ini ya, istilahnya negara-negara yang lebih maju begitu ya, jadi OECD ya. Nah, itu juga kita upayakan. Jadi sebetulnya harusnya dari berbagai macam kerjasama internasional yang lebih aktif gitu di era Pak Prabowo ini bisa terkonversi ya menjadi pasar ekspor yang juga lebih banyak gitu, yang lebih luas, termasuk komoditasnya juga lebih beragam. Nah ini Kementerian Teknis saya rasa memang penting ya untuk segera merespon kemarin yang sudah diinisiasi oleh Presiden untuk kemudian ada tindak lanjutnya begitu. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya dalam kerjasama internasional itu biasanya yang ingin dicapai adalah peluang-peluang investasi gitu. Jadi kita bisa memaparkan atau mempromosikan Indonesia ya ke kancah internasional. Harapannya investor-investor internasional itu mau begitu menanamkan modalnya di Indonesia begitu. Jadi ini memang strategis gitu. Nah, bagaimana supaya mereka mau? Ya, oke, jalan dibuka oleh Pak Presiden ya, tapi kemudian jalan yang terbuka ini harus diisi gitu. Diisi dengan apa? Nah, cara mengundang investor global, investor internasional harus dengan bentuk-bentuk ini ya, potensi-potensi investasi yang strategis yang memang dikaji mendalam ya, istilahnya ada visibility tadinya gitu supaya nanti investor tertarik. Oh, ternyata invest di berbagai katakanlah kegiatan ekonomi di Indonesia itu menguntungkan ya. Kira-kira poinnya itu, Fel ya. Jadi terkait kerjasama internasional sih kita berharap itu nanti bisa menjadi salah satu dukungan ya bagi penguatan ekspor dan investasi Indonesia sehingga nilai ekonomi dari kerjasama internasional itu ada ya. Jadi oke ada salaman-salaman, ada MOU, tapi kan kita nggak mau tuh berhenti hanya di situ aja ya dan dipotret-potret diberitakan, tapi harus real begitu. Nah, realnya itu upayakan turunkan pada dua indikator dulu lah gitu ya, ekspor dan investasi begitu. Gitu, Vel, kira-kira komenku, Vel. Baik, Pak. Iya. Mudah terlalu panjang ya, Vel ya. Oh, nggak apa-apa. Nanti eh, jadi kan ini ya Pak ya, memang kerjasama internasional ini mendapatkan sentimen yang positif ya dari warganet karena dinilai mampu mengangkat martabat Indonesia di kancah internasional begitu. Namun peluangnya itu harus tetap diisi begitu dengan potensi-potensi investasi yang strategis yang sekiranya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemarin sempat lesu begitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi memang Tepat sekali ya. masih harus dilihat dulu ya ke depannya kan pasti namanya kerjasama itu panjang prosesnya seperti itu. Tapi yang penting kan di sini Pak Prabowo sendiri sudah berusaha untuk menjajaki kerjasama dengan internasional itu. Lalu yang kedua, Pak, isu yang sampai sekarang masih banyak diperbincangkan yaitu makan bergizi gratis, di mana makan bergizi gratis ini membutuhkan anggaran yang cukup besar dan kita juga bisa melihat ya bahwa dari pembiayaan makan bergizi gratis ini Bapak Prabowo melakukan sejumlah
apa efisiensi anggaran begitu Ya, beberapa efisiensi. kementerian dan itu real terjadi ya. Itu real Ya, terjadi, sudah ada apa namanya berita-berita dan bahkan sudah ada kayak potongan-potongannya itu ada begitu. Nah, di sini eh, menurut Pak Eko bagaimana? Karena kan memang makan bergizi gratis ini tujuannya untuk membantu anak-anak ya supaya gizinya tercukupi. Namun bagaimana Pak pengelolaan anggaran ini supaya tetap bisa berhati-hati dan efisiensinya juga tidak eh, mengganggu anggaran-anggaran di KL lain begitu. Bagaimana menurut Pak Eko? ya, baik Velia ya tentang MBG atau makan bergizi gratis ini. Ini menarik juga ya ketika di crawling oleh teman-teman Kontinum ini, antara komentar di Twitter ya dan di YouTube itu hampir setara ya. Jadi artinya memang baik dari platform YouTube maupun Twitter itu sama-sama menganggap isu ini memang isu yang sangat strategis begitu ya kan diperbincangkan, dan ini juga termasuk dua ya, selain kerjasama tadi isu ini juga termasuk yang paling tinggi diperbincangkan ya, peringkat kedua setelah kerjasama kalau dari crawling kita begitu ya selama 100 hari pemerintahan. Nah, Eh, pertama tentu saja begini ya, sebetulnya sih kita nggak ada masalah gitu ya dengan MBG ini ya, quote and quote kita dukung gitu. Kenapa? Karena memang tidak ada tidak akan ada ya Indonesia emas tanpa SDM yang cerdas. Kira-kira kuncinya itu. Pak Prabowo menyadari itu kan gitu ya. Untuk bisa cerdas itu paling basic ya inilah gitu ya. Otaknya harus ini ya encer dulu. Nah, gimana caranya? Ya paling enggak mau sekolah sarapan dulu kira-kira kan gitu ya. Jadi sebetulnya strategis saja gitu karena kan kalau di riset ke belakang memang banyak anak yang nggak sarapan, kurang gizi dan seterusnya itu. Tapi at least makanannya memang harus ada gizinya gitu, dan paling enggak ya tadi ya makan siang bisa sarapan atau makan siang ya itu dengan terpenuhi gizi setidaknya mereka bisa belajar dengan baik gitu, dan harapannya nanti jadi generasi yang cerdas ya. Sebenarnya ini program jangka panjang yang kita harapkan nanti ya ke depan ya siapapun presidennya ya tetap aja gitu ini program strategis, tetapi eh, konteks pendanaan memang jadi challenge ya di sini gitu karena memang sepenuhnya mengandalkan APBN, dan yang mau ditarget itu besar sekali Fer ya 82,9 juta siswa Fer, itu besar sekali, dan sejauh ini baru pilot project ya yang ada ini, baru pilot project saja itu sudah mengapresiasi masyarakat itu gitu loh. Tetapi justru disinilah letak tantangannya gitu loh. Kalau kemudian ini tidak bisa diekspand atau di kan setelah pilot project itu kan biasanya kan diluaskan begitu ya. Nah, maunya presiden kan perluasannya itu tahun ini kalau bisa semuanya sudah terlayani begitu ya 82 juta itu begitu. 2025 kalau nggak salah janjinya. Kenapa? Janjinya Pak Prabowo tuh akhir 2025 tuh sudah Iya, benar kan? Berarti tahun ini kan itu ya. Nah, itu terlayani semuanya begitu. Nah, tetapi kalau tidak apa istilahnya ya, tidak di planningnya tidak terencana dengan baik, nah itu bisa berbeda ya ceritanya di lapangan begitu. Sehingga tadi misalkan soal anggaran yang kemudian kementerian harus efisien begitu ya. Eh, ada instruksi presiden untuk mengefisienkan hampir di semua kementerian ya. Ada beberapa yang tidak efisien, apa bukan tidak efisien, tidak dikurangi ya, tidak dipangkas anggarannya begitu. Nah, tapi poinnya begini ya, kalau saya sendiri setuju gitu ya, memang harus ada upaya efisiensi, tapi nanti harapannya realokasinya jangan semuanya ke MBG ya. Jadi tetap harus ada alokasi-alokasi yang sifatnya strategik, terutama sih kami melihat untuk mendukung sektor industri ya dan juga UMKM dan swasembada lah, tiga aspek itu juga harus dinaungi dengan support anggaran yang lebih memadai begitu selain MBG tadi gitu karena eh, ya masyarakat butuh lapangan kerja ya untuk katakanlah meningkatkan daya belinya, dan juga ya swasembada itu pada aspek yang lain kan nanti akan bisa mensupport MBG-nya ini begitu. Nah, sehingga kita harapkan nanti ya anggaran itu katakanlah katanya hitung-hitungan pemerintah itu bisa efisiensi itu bisa mencapai penghematan sekitar 306 triliun Vel. Nah, itu kan harusnya tidak semuanya ke MBG ya harusnya gitu. Nah, tapi
kepada aspek yang lain yang strategis, yaitu di dalam crawlingnya kontinum itu juga menggambarkan 94% bahkan ya sentimen terhadap PHK yang sering terjadi akhir-akhir ini itu ini Vel, negatif sekali begitu. Jadi itu yang mungkin harus pertama diatasi yaitu penciptaan lapangan kerja dan yang lainnya adalah ya swasembada pangan untuk mensupport nanti MBG-nya ya. Terus kemudian UMKM. Nah, UMKM-nya harus didorong supaya naik kelas ya. Kenapa? Karena kalau kita membayangkan negara maju ya itu sebetulnya struktur dari piramida UMKM-nya itu kuat di menengahnya ya, bukan di mikro dan kecil gitu ya. Kalau mikro kecil kan sekedar bertahan hidup ya, tapi kalau menengah itu memang dia sudah profesional, dia punya visi untuk bisa membesarkan usahanya dan seterusnya itu lebih jelas begitu. Sehingga kita dorong nanti ke depan mudah-mudahan pemerintah juga punya concern ya pada tiga isu yang lain yang punya impact langsung ke perekonomian, yaitu industri, pangan ya dan juga UMKM begitu. Ya tentu kalau mau bahas eh, sektor strategisnya banyak ya, cuma kan ini kan anggaran terbatas sehingga kita harus memilih gitu. Nah, MBG ini strategis tapi memang jangka panjang ya kalau kita lihat. Kalau hitung-hitungan langsung dampak ekonominya juga dari kajian itu tidak terlalu besar sebetulnya ya, tapi dampak strategis untuk kualitas SDM saya rasa ke depan kalau konsisten ini menjadi game changer juga begitu untuk ke depan ekonomi kita lebih produktif gitu. Kira-kira itu file komennya file. Baik, Pak Eko. Terima kasih. Hmm. Jadi memang MBG ini eh, sangat didukung begitu. Em, Hmm. Meskipun di sini kan ada efisiensi anggaran gitu sebesar 306 triliun, namun diharapkan 306 triliun itu dari efisiensi anggaran bisa dialokasikan ke tidak hanya di MBG gitu, namun ada tiga sektor yang masih harus bisa dialokasikan begitu. Yang pertama ada UMKM, lalu swasembada dan juga jangan dilupakan terkait lapangan pekerjaan karena ada tantangan ekonomi lain yaitu PHK massal begitu. Jadi diharapkan efisiensi ini bisa mencakup ke beberapa sektor penting yang pada akhirnya nanti eh, ada tujuannya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kurang lebih Mungkin begitu. aku nambahin sedikit file. Ini jadi konteks impresnya presiden itu kan sebetulnya ya memang sebagian besar kementerian dipotong anggarannya ya dipangkas atau diefisienkan. Tapi sebetulnya maksudnya, jadi kan berarti ada kementerian yang tidak dipotong dong gitu atau dipotongnya kecil gitu. Nah, kita harapkan yang dipotongnya kecil itu juga perilakunya harus berubah ya, harus lebih hemat begitu. Jangan mentang-mentang kementeriannya tidak dipotong terus kemudian ya misalkan biaya untuk seremonial ya, kemudian perjalanan dinas yang kadang bawa rombongan yang luar biasa banyak. Nah, itu juga jangan kemudian tetap dilanjutkan ya hanya karena tidak dipotong anggarannya. Jadi ini sebetulnya message-nya itu berlaku untuk semua kementerian dan lembaga kan menurut saya gitu ya. Nah, cuma kan mungkin ada kementerian yang sangat strategis dalam konteks mungkin banyak pembiayaan yang multi years ya anggaran-anggarannya kayak gitu yang nggak gampang dipotong gitu loh. Sudah ada komitmen sebelumnya kira-kira gitu ya dengan mungkin antar negara atau seterusnya gitu. Nah, tetapi pada kementerian yang ya solider lah kira-kira gitu ya. Kalau yang satu tidak bisa lagi bikin acara yang hingar-bingar ya yang satu jangan karena nggak dipotong masih bisa terus kemudian menunjukkan kalau kita bisa kok gitu ya. Jadi jangan begitu gitu ya. Jadi harus ada aspek solidaritasnya. Jadi penghematannya itu menurut saya kok itu sebetulnya kan untuk membuat perubahan perilaku ke depan begitu bahwa anggaran APBN itu memang harus tepat sasaran begitu. Jadi kalau terlalu dihambur-hamburkan untuk kegiatan misalkan ATK-nya berlebihan gitu ya. Terus hal yang bisa ngezoom kayak gini harus dibikin-bikin hybrid, nah itu kan sebetulnya inefisiensi ya, memang harus gitu diefisienkan gitu. Nah, cuma pada kementerian yang tidak dipotong anggarannya ya kita harapkan perilakunya berubah ya. Perilaku artinya jangan kemudian sami mawon gitu. Kalau itu yang terjadi sih nanti akan ada kecemburuan ya di antara kementerian dan lembaga begitu. Oke, itu tambahannya itu aja, Fer. Terima kasih, Fer. Baik, baik Pak Eko. Terima kasih. Jadi sebelum saya tutup, mungkin ini Hmm. Pak ada tambahan sedikit ya, eh, Hmm. sedikit saja gitu. Terkait tantangan terbesar di tahun ini, karena ini sudah masih awal tahun juga, tapi ada tantangan yaitu
terkait PHK massal. Bagaimana menurut Pak Eko? Ya, ini di antara beberapa yang diperbincangkan itu, Vel, ada aspek penyerapan tenaga kerja atau katakanlah lapangan kerja ya. Di dalam Astagita kan tentu juga ada gitu kan upaya untuk mencapai lapangan kerja gitu. Nah, tetapi sejauh ini itu realisasinya atau katakanlah yang diperbincangkan oleh para netizen ya di media itu lebih banyak sisi negatifnya begitu. Bagaimana kemudian mereka di PHK, terus susah mencari pekerjaan, terus kemudian juga bahkan ya apa itu lowongan-lowongan juga banyak yang tidak tersedia gitu ya. Jadi perbincangan-perbincangan itu cukup besar begitu dan memang faktanya juga data Kemenaker juga menggambarkan peningkatan PHK ya di dalam 2024 kemarin. Sehingga kita harapkan nanti ini sebetulnya bisa dikatakan adalah tantangan terbesar jangka pendek ya untuk 2025 ini adalah penciptaan lapangan kerja gitu. Jadi at least sebetulnya ekonomi itu bisa bergerak kalau masyarakatnya bisa bekerja gitu. Sehingga bagaimana kemudian kalau MBG tadi itu memperbaiki gizinya, ya memperbaiki otak gitu ya, dan memperbaiki ya itu kan jangka panjang. Nah, kita butuh yang istilahnya ini ya jangka pendek begitu. Nah, jangka pendek itu ya bagaimana mendesain kebijakan eh, bisa dari efisiensi anggaran itu ya, kemudian direalokasikan untuk menciptakan bentuk-bentuk pekerjaan yang bisa cepat gitu ya menghasilkan perputaran ekonomi begitu. Dan ini tantangannya ya kalau PHK terus bertambah di 2025 ya tidak bisa dicegah atau dihentikan maka ya pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh di bawah 5% kalau saya lihat ya karena ini sangat berkaitan ya antara penciptaan lapangan kerja dengan kemampuan kita untuk menghasilkan ekonominya. Kira-kira gitu. Jadi memang kalau bicara tantangan banyak tentu saja ya Fel ya. Tapi kalau mau diadres satu saja isu yang paling penting ya menurut saya penciptaan lapangan kerja di tahun ini. Ya, Baik. Terima kasih oke. Pak Eko. Ya, Atas waktunya, jadi saya izin menyimpulkan sedikit. Jadi ada 3 poin yang kita bahas tadi. Yang pertama terkait kerjasama internasional. Kerjasama internasional mendapatkan apresiasi yang sangat positif dari publik. Namun yang menjadi catatan adalah perlu dikonversi dalam realisasi masuknya investasi dan meluasnya pasar ekspor Indonesia. Begitu. Lalu yang kedua terkait makan bergizi gratis yang anggarannya full dari APBN dan itu dari efisiensi anggaran kementerian lembaga. Di sini harapannya anggaran tersebut bisa tidak hanya dialokasikan di MBG, tapi juga 3 sektor lain yang penting, yaitu UMKM, swasembada, dan tidak lupa terkait lapangan pekerjaan. Dan ada satu isu tantangan besar jangka pendek, yaitu terkait PHK massal. Di sini ada catatan dari Pak Eko bahwa ekonomi kita bisa berjalan ketika masyarakat kita bisa bekerja. Nah, dari sini mungkin pemerintah bisa eh, membuat semacam kebijakan begitu dari efisiensi anggaran tersebut bisa dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang cepat begitu atau dalam jangka pendek supaya ekonomi tetap berputar dan sesuai dengan ini ya harapan dari pemerintahan Prabowo Gibran begitu. Karena kalau isu PHK ini tidak segera mendapatkan perhatian, itu juga tidak menutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita akan tumbuh di bawah 5%. Begitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman terkait ngobrol-ngobrol santai kita pada episode kali ini di Big Issue. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support di tahun 2024 kemarin. Mohon maaf di tahun ini kita baru eh, 1 kali tayang. Jadi kalau teman-teman support, like, dan share di YouTube kami, pasti kami akan lebih semangat lagi untuk menciptakan konten-konten terkait big issue dari Kontinum dan Indef. Kurang lebih begitu. Terima kasih Pak Eko. Semoga ya sama-sama Velia. dari perbincangan ini bisa memberikan dampak yang positif untuk eh, teman-teman yang lainnya dan bisa memberikan saran atau masukan supaya nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih
cepat bertumbuh dan mendorong begitu. Karena ini masih awal tahun ya, masih ada harapan lah begitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.